Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunapto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project baru yang cukup diminati dan juga banyak di-request oleh teman-teman ya. Jadi ini adalah Arifa Digital atau dengan ticker tokennya adalah ARV ya, ARV. Jadi Arifa ini bisa dibilang merupakan sebuah project yang berfokus pada pariwisata ya. Jadi kalau kalian tahu project lain tuh yang di Binance, token AVA ya, atau apa namanya, Travala ya. Jadi kalau Travala atau token AVA itu dia kan sudah bekerja sama dengan Binance, di mana kalau kita pakai aplikasi Binance, dia terhubung dengan Travala, kita bisa membeli tiket pesawat, kita bisa membeli tiket hotel dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pariwisata gitu menggunakan token AVA atau token BNB ya. Nah, ini bisa dibilang Arifa ini banyak yang bilang adalah the next-nya si Travala atau AVA ya. Jadi namanya Arifa atau ARV. Cuma kita lihat perbedaannya apa ya. Kita lihat kelebihan dari Arifa ini apa gitu loh. Jadi pada dasarnya Arifa ini adalah sebuah cryptocurrency yang diluncurkan oleh Arifa Corporation, di mana produk dia ini berfokus pada aktif untuk penggunaan global gitu loh, untuk lokal tourism dan juga untuk travel network ya. Jadi projectnya ini itu adalah B2C atau business to customer untuk bagian travel dan turis ya. Apa itu maksudnya business to customer? Jadi pada dasarnya nantinya si Arifa ini akan kayak Travala sih ya, kurang lebih kayak Travala, dia akan bekerja sama dengan banyak sekali platform-platform atau tempat-tempat yang berhubungan dengan pariwisata, misalnya tiket pesawat atau misalnya juga hotel, makanan, restoran ya, dan juga tiket-tiket masuk ke berbagai tempat wisata lainnya, di mana kita bisa menggunakan digital payment cryptocurrency, yaitu token ARV ini. Jadi nanti salah satu fungsi dari token ARV adalah kalian bisa melakukan booking untuk hotel dan lain-lain seperti itu untuk produk-produk uh, travel ya. Jadi kurang lebih ya kayak gitulah. Lalu nantinya dia juga ada namanya sistem valuable content sharing, di mana buat kalian yang suka jalan-jalan, kalian pengen share konten-konten kalian, misalnya nih, gue lagi ke Bali nih, ya lagi happy-happy di Bali gini-gini segala macam. Nah, kalau kalian sharing hal seperti itu tentang yang berhubungan dengan apa? Travel ya, kalian akan mendapatkan reward berupa ARV token. Jadi ya kurang lebih platformnya sih seperti itu ya. Jadi dia bisa buat beli tiket, lalu kalian juga bisa mendapatkan ARV token melalui sharing gitu loh. Kalau kalian influencer lah, ibaratnya kalau kalian influencer travel, kalian bisa dibayar menggunakan token ARV tersebut kayak gitu. Oke, lalu Arifa ini atau ARV ini itu juga dibangun menggunakan jaringannya BSC atau Binance Smart Chain, sehingga transaksinya itu cepat dan murah. Kita udah tahu seperti apa kecepatan dan juga seberapa biaya fee transaksi di jaringannya BSC ketimbang jaringannya Ethereum seperti itu. Oke? Nah, kita bisa lihat sini, kalian bisa beli di get.io, kalian bisa beli di Latoken juga, kalian juga bisa beli di PancakeSwap atau Dodo Swap dan juga Sushi Swap. Oke, jadi nggak jadi nanti jangan ada nanya lagi beli di mana, kalian bisa beli di get.io, Hotbit juga bisa ya. Kalian juga bisa pakai Hotbit untuk membeli token Arifa ini. Nah, untuk token Arifanya kita bisa lihat di sini di CoinMarketCap itu saat ini di ranking 505 ya, dengan harga 16,57 rupiah per satu tokennya, atau sekitar 17 rupiah per satu tokennya ya. Di sini dia punya maksimal supply di angka 100 miliar, jadi cukup besar juga 100 miliar untuk maksimal supply-nya. Lalu sirkulasi supply yang beredar itu di angka 50% dari total maksimal supply, yaitu 51 billion ARV token. Ya, untuk kenaikannya ya kalian tinggal analisa sendiri aja menggunakan analisa teknikal ya. Nanti gue akan sedikit memberikan pandangan gue untuk project-project seperti ini ya. Next, jadi ARV ini merupakan BAP20 token atau Binance Smart Chain Network. Oke? Lalu dia nantinya akan mendevelop atau menciptakan tokennya sendiri dan juga walletnya sendiri untuk digunakan dalam travel tersebut gitu loh. Jadi kan logikanya gini, kalau kalian pengen membeli sebuah tiket menggunakan token ini, itu kan
harus ada platformnya, bener nggak? Nah, nantinya dia akan menciptakan wallet di mana wallet ini udah terhubung dengan banyak eh, perusahaan-perusahaan atau hotel atau restoran atau mungkin tiket pesawat juga ya. Jadi kan bisa transaksi menggunakan aplikasinya dia atau walletnya dia kayak gitu. Nah, lalu selain itu dia juga menggunakan ini ya, sistem software itu seperti credit card ya. Jadi nanti dia sistem software itu seperti credit card, lalu dia juga menggunakan POS machine system ya. Jadi ya supaya kan transaksinya mudah aja dengan berbagai vendor yang sudah disediakan atau sudah bekerja sama dengan pihak Arifa. Nah, kenapa harus Arifa? Kenapa kita enggak transaksi menggunakan duit fiat aja atau duit kertas ketika kalian booking hotel atau kalian bayar makan di restoran atau beli tiket pesawat? Kenapa harus cryptocurrency dan kenapa harus Arifa? Jadi logikanya gini, kalau kalian pengen pakai fiat, contoh kalian orang Indonesia, kalian pengen jalan-jalan ke Korea misalnya. Kalau kalian pengen beli tiket pesawat Korea, pasti pakai rupiah ya, masih oke pakai rupiah. Namun ketika kan sudah sampai di Korea, kalian pengen booking hotel, kalian bayarnya pakai mata uangnya Korea. Kalian pengen makan di restoran, pakai duitnya itu adalah mata uang Korea. Kalian pengen masuk ke destinasi wisata, bayar karcisnya itu pakai mata uang Korea. Dan itu kan rumit karena kan harus menukarkan duit rupiah kalian ya ke mata uang Korea dan itu ada biayanya dan fee-nya itu lumayan besar gitu. Ada spread yang harus kalian perhitungkan. Oke. Nah, kelebihannya kalian menggunakan Arifa atau menggunakan walletnya dia adalah ketika kalian ke negara manapun, ya kalian bayar itu pakai smartphone kalian dan duitnya itu ya udah satu mata currency yaitu tokennya Arifa gitu sebagai aset atau sebagai cryptocurrency-nya dia kayak gitu. Ya, jadi ketika kita membayar menggunakan Arifa Token, si pemilik perusahaan atau pemilik hotel atau pemilik restoran itu akan mendapatkan mata uangnya dia gitu, mata uang fiatnya dia. Jadi akan dikonversi kayak gitu sistemnya. Sehingga apa? Sehingga ya kalian nggak perlu bersusah payah untuk menukarkan uang kalian nggak usah harus ke bank, kalian nggak harus ke exchange ke mata uang exchanger dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini mempermudah kalian ketika kalian melakukan perjalanan kayak gitu. Ya, selain itu juga menghemat waktu kalian. Kenapa? Kalian kan kalau pergi ke pertukaran uang ya, kalian kan harus jalan tuh. Kalian cari nih di mana nih exchanger nih buat tukar duit kalian. Itu kan membuang waktu. Sedangkan kalau ini kalian langsung kirim, ya kalian tinggal bayar fee BNB-nya aja sebagai untuk biaya transaksinya seperti itu. Nah, Arifa ini menjanjikan sebuah ekosistem yang terintegrasi di mana dia nantinya akan terintegrasi dengan berbagai hal ya di dunia ini. Contohnya apa? Contohnya bus, lalu contohnya apa kapal ya, kapal atau boat ya, terus ada pesawat ya, lalu kendaraan, lalu hotel atau tempat kalian beristirahat atau tidur. Jadi sehingga Arifa ini akan mempermudah kalian dalam travel seperti itu. Lalu project dia adalah arifa.world. Kalian bisa kunjungi, cuma dia belum buka ya, ada waktunya. Ya, jadi arifa.world ini adalah first global travel and tourism platform berintegrasi dengan cryptocurrency di seluruh dunia. Ya, jadi ya dia nantinya ada fasilitas dan service listing ya. Kalian nanti di aplikasi kalian bisa lihat fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa kalian pergunakan ya, lalu servisnya apa aja, lalu dia juga ada bisnis dashboard ya, jadi ada produk-produk dan service management panel ya, seperti restoran, airlines, car rental ya, tour guide dan lain-lainnya. Lalu nanti ada online shop juga ya, kalian pengen nih cari online, kalian pengen cari nih toko-toko kira-kira yang bagus di negara tersebut apa sih, nanti listnya juga ada di situ dan kalian juga bisa membeli di situ kayak gitu. Oke, jadi intinya nantinya ada Arifa Finance ya sebagai integrasi payment gateway ya. Jadi nantinya dia udah ada Arifa World, lalu ada Arifa Finance sebagai payment gateway-nya kayak gitu. Oke, ya benefitnya ya easy setup karena dia menggunakan crypto wallet ya, terus secure, fast, easy, aman gitu loh. Eh, Harusnya karena ini sebuah DeFi harusnya sih nanti nggak ada KYC ya untuk walletnya ya. Cuma kita nggak tahu nanti apakah kalau dia kerja sama dengan berbagai eh,
kayak hotel segala macam itu kemungkinan besar juga bisa diminta KYC sih. Seperti itu. Kita nggak tahu nanti ke depannya apakah dia perlu KYC atau enggak. Lalu nanti ada Arifa Club. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Jadi dia ada arifa.club di mana kalian bisa share foto kalian, share video kalian atau blog kalian ketika kalian jalan-jalan menggunakan Arifa. Ya, nanti kalian share, lalu kalian bisa mendapatkan Arifa Reward atau Arifa Token dan juga yang lain-lainnya hadiah-hadiah dari Arifa. Ya sebenarnya sih tujuannya kenapa emang nggak rugi pihak Arifa ngasih ngasih token karena orang cuma share doang. Menurut gue sebenarnya nggak rugi ya kalau kita pikir secara logika. Jadi konsepnya kayak gini. Ketika ada orang share ya, ketika ada orang share misalnya dia jalan-jalan ke Hawaii ya, ketika dia share terus banyak orang nih yang lihat nih, wih Hawaii bagus ya, dia lihat share-nya Hawaii keren ya, akhirnya mereka pengen jalan-jalan ke Hawaii, terus mereka beli token Arifa dan mereka booking hotel, restoran segala macam menggunakan Arifa. Jadi kan use case-nya, usernya kan nambah ya kan, transaksinya nambah. Nah, jadi dari situ, dari hasil transaksi itu akan diberikan reward ke si orang yang melakukan share tersebut ya. Jadi sistemnya itu kayak saling membutuhkan aja kayak gitu. Jadi ya anggapannya kayak marketing lah atau influencer lah seperti itu. Oke ya dapat ya. Lalu real experience dan best PR seperti itu. Sisanya sih nggak ada lagi yang terlalu penting, jadi tinggal visi misi aja. Kalau visi misi sih jelas ya, intinya adalah Arifa ini ingin menjadi B2C atau B2B tourist and travel platform di dunia seperti itu ya. Lalu visinya ya intinya seperti visinya adalah gimana caranya dia berhasil mencapai misinya aja kayak gitu. Lalu ada roadmap, di sini ada 2021 kuartal 2 ya, di sini ada project development, market research segala macam. Harusnya sih ini udah jalan yang kuartal 2, lalu kuartal 3 juga harusnya udah jalan listing di PancakeSwap. Ini harusnya sih dia tandain ya, harusnya sih dia tandain mana yang udah kelar, mana yang belum kayak gitu. Nanti harusnya sih sekarang udah masuk di kuartal 4 ya, ada burning token, lalu ada launching Arifa World beta version yang tadi ya, lalu ada listing medium size exchange, growing Arifa team, start developing Arifa finance project ya. Lalu di kuartal 1 2022-nya nanti ada burning token lagi. Jadi nantinya total token yang 100 miliar ini nanti dia akan melakukan burning berkala seperti itu. Kelebihan menggunakan Arifa Token sebenarnya sih pada dasarnya tadi gue udah jelasin semua ya. Kalian intinya buat transaksi, lalu dia nggak ada commission, lalu exchange cost-nya itu kecil, ya segala macam kayak gitu sih. Oke, intinya sih penjelasan Arifa sampai situ aja sih, simple banget, nggak terlalu banyak yang harus dikomentarin ya. Lalu untuk Telegramnya kalian bisa join grup Telegramnya kalau kalian pengen lihat seberapa besar animo dari komunitasnya, seberapa heboh atau seberapa kuatnya atau solidnya dari komunitasnya, kalian bisa join di grup Telegramnya, nanti linknya gue untuk deskripsi. Itu di angka 53.000 member, sedangkan untuk Twitternya itu udah 59.000 follower ya, di join di Mei 2021, dan kemarin dia itu ngepost karena baru listing hari ini ya, hari ini 2 jam lalu itu dia listing di get.io, jadi kan sudah bisa beli Arifa token di get.io kayak gitu ya. Partisipasinya itu ada 5.000 orang, voternya itu udah sampai 20 juta ya, jadi harusnya sih pembeli token Arifa itu cukup banyak kayak gitu sih kalau kita lihat dari uh, trafficnya ya, kalau dari feedbacknya gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke conclusion aja ya. Jadi gue kan tadi udah jelasin nih tokennya apa, fungsinya apa, maksimal supply-nya berapa, projectnya tentang apa, harganya berapa sekarang. Sekarang kita masuk ke recapnya aja, atau kita masuk ke ini aja deh, apa sebutannya ya? Menurut pandangan gue gitu loh. Jadi kan beberapa pasti ada yang komentar, jadi kalau investasi di Arifa ini oke atau enggak nih kok? Nah biasanya kan pertanyaan kayak gitu kan, apakah pasti cuan atau enggak? Ya, jadi sebelumnya gue kasih tau dulu ini do your own research, dan semua resiko yang kalian ambil adalah kalian tanggung sendiri. Oke, semua resiko adalah di tangan kalian sendiri gitu. Pertama yang akan gue sebutkan adalah gue harus lihat dari jangka panjang dan jangka pendek, gue bagi dua. Jangka panjangnya adalah kita lihat dari fundamentalnya dulu gitu loh. Dari segi fundamental, Arifa ini memang menawarkan project yang cukup jelas dan cukup bagus ya, di mana dia
kita bisa membeli tiket, kita bisa melakukan booking, kita bisa sharing ya, sharing perjalanan kita ya. Jadi kalian bisa ibaratnya kalian jalan-jalan terus kalian bisa dapat duit lagi kayak gitu kalau kalian sharing dan kalian berhasil. Nah, itu salah satu kelebihan menggunakan Arifa. Namun kelemahan untuk saat ini kita berada adalah pandemi. Yang pertama itu pandemi, di mana COVID ini itu udah pasti mustahil akan hilang dari muka bumi kita dalam waktu yang cepat atau dalam waktu singkat atau dalam waktu beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan, COVID pasti masih tetap ada. Bedanya adalah kita akan berhidup berdampingan. Kita berjalan-jalan menggunakan masker, kita juga harus vaksin, kita harus tetap cuci tangan, kita menjaga kebersihan, jaga jarak, dan lain-lain. Ya, itu udah pasti. Ya, mau gimana pun, COVID itu nggak akan hilang dalam waktu yang dekat. Namun bisa ditekan, oke? Bisa ditekan jika peraturan yang sudah yang ditetapkan itu bisa diterapkan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Contohnya naik pesawat itu dibatasi oleh berapa orang. Terus kita pengen masuk ke pariwisata, pariwisata itu membatasi beberapa orang, lalu semua orang menjaga jarak dan semua orang memakai masker. Itu sangat bisa terjadi. Jadi pariwisata bisa buka atau enggak? Jawabannya bisa selama semuanya tertib. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah kedua adalah adopsi cryptocurrency ya di dunia ini itu masih banyak pertentangan dan masih belum umum gitu loh ya. Contohnya apa? Contohnya gini, kita tahu dulu Gojek ya. Gojek itu pertama kali diluncurkan itu banyak banget ya orang Grab atau sorry, orang-orang ojek pengkolan itu demo ya, demo rame-rame ya, nggak cuma ojek, banyak banget yang lain. Mereka demo, mereka nggak bisa terima. Nah, sama cryptocurrency awalnya juga kayak gitu. Namun berjalannya waktu, akhirnya orang-orang itu bisa menerima namanya Gojek dan Grab. Dan ojek-ojek pengkolan itu akhirnya bergabung dengan Grab dan Gojek dan mereka menghasilkan uang jauh lebih besar di sana gitu loh. Ya, itu adalah adopsi namanya teknologi. Nah, ibaratnya sekarang Arifa ini juga merupakan adopsi teknologi. Namun yang kita fokuskan adalah cryptocurrency-nya. Jadi belum banyak negara itu yang setuju menggunakan cryptocurrency. Beberapa ada, namun beberapa itu belum. Terutama bagian menggunakan sebagai mata uang. Ya, jadi masih banyak negara mata uang yang sah adalah mata uang yang diciptakan atau yang dicetak oleh negara tersebut. Contoh Indonesia, mata uang yang sah adalah rupiah. Jadi kalau kalian menggunakan Arifa token untuk membeli hotel atau membayar biaya pesawat dan lain-lain, itu udah pasti nggak boleh, dilarang ya, karena kalian harus bertransaksi menggunakan rupiah sebagai mata uang negara yang sah. Jadi kurang lebih pro kontranya seperti itu. Jadi selain itu, berapa banyak sih orang yang pakai token Arifa ini untuk travel? Nah itu ya, itu pertanyaan selanjutnya, berapa banyak orang yang akan menggunakan Arifa ini untuk melakukan travel seperti itu. Jadi kan harus tahu data-datanya ya. Pertama, data berapa banyak orang yang suka travel. Kedua, adopsi cryptocurrency di negara di berbagai dunia ini di berbagai negara di dunia ini itu seberapa besar. Ketiga, apakah tiap negara itu sudah menerima cryptocurrency untuk sebagai alat pembayaran begitu. Jadi kalau Arifa ini nantinya mau sukses untuk sebagai pembayaran ya, dia harus kerjasama dengan berbagai negara. Mereka harus sah atau gimana caranya supaya transaksinya itu bisa jadi fiat kayak gitu. Itu yang jadi problem selanjutnya. Ya, itu sebagai fundamental, analisa sebagai fundamental untuk sebagai jangka panjangnya. Nah, untuk jangka pendeknya, apakah Arifa ini bisa cuan? Jawabannya sangat bisa cuan, ya, tapi juga bisa rugi, kayak gitu. Kita nggak tahu orang apakah beli atau jual. Ya kalau salesnya atau marketingnya kuat ya udah pasti cuan karena baik yang beli token Arifa akhirnya mereka untung ya itu bisa banget kalian cuan di situ. Ya jadi intinya adalah itu adalah sebuah resiko. Kalian suka dengan resiko yang tinggi mau beli token Arifa silakan walaupun proyeknya sebagus apapun kan harus pikirkan seberapa besar kemungkinan token tersebut bisa diadopsi, seberapa besar teknologi itu bisa digunakan di masyarakat. Itu yang penting. Jadi itu adalah pandangan sudut pandang gua ya, sudut pandang gua untuk tentang travel cryptocurrency ini kayak gitu. Jadi baik lagi sisanya gue serahkan ke kalian. Apakah kalian setuju dengan pendapat gua? Silakan. Kalau kalian nggak setuju juga kan boleh tuliskan di komentar. Kalau kalian suka videonya silakan di like, silakan di subscribe karena itu gratis. Juga di share ya. Kalau kalian pengen share ke teman kalian boleh juga. Paling sampai sini aja videonya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.